mengundang saudara-saudara sekalian untuk turut bersama saya masuk dalam perjalanan keseharian untuk pembentukan kerohanian kita, di mana kita akan praktek solitude, silence, stillness, and scripture reading. Dan 1 hari per minggu kita dedicate untuk bersama Tuhan. Dengan itu kita membangun ritme hidup yang baru. Shalom semuanya teman-teman pembelajar Alkitab, apa kabar? Happy weekend semuanya. Saya senang sekali Ibu Triani dari Sorong sudah menunggu. Ibu Yaniti Taumaturang. Wow, shalom, selamat bergabung. Saya rasa nama ini baru ya. Terima kasih sudah bergabung di Bible Study. Ibu Yaniti dari Manado, luar biasa. Thank you Pak Martin, Kalimantan sudah siap, dan salam sehat juga dari Jakarta. Senang sekali bisa bergabung kembali dalam pembelajaran Alkitab ini di musim yang sangat panjang dan tak menentu, gak keruan. Apa kabar dengan jemaat di Kalimantan? Dan juga teman kami yang setia untuk Bible Study hari ini, John Carol Tangkau dari Japura. Apa kabar Joanne? Senang sekali bisa bergabung kembali hari ini. Semoga apa yang disampaikan menjadi praktek ya, karena suka nggak suka kita akan ngalami. Jadi nggak kaget pada waktu terjadi situasi seperti belajar kedukaan dan kehilangan. Prosesnya itu bagaimana? Thank you untuk Pak Tekno, salam dari Jakarta. Bagaimana Sidoarjo? Senang sekali bisa berbagi dengan fotonya Jaden ya. Cucu yang luar biasa gantengnya. Salam ke Yudan, ke Yehuda, dan Sian. Ibu Heidi, thank you untuk juga belajar Alkitab dan siap belajar. Ibu Yudit Manalu, saya berdoa bisa belajar karena ibu yang sedang mengalami proses kehilangan, kedukaan ini. Ini baru bisa menjadi kemenangan kalau prosesnya fase-fase ini dilalui, apa yang dibagikan, terutama siang hari ini. Pak Waluyo, Ibu Trace, dan anak-anak semua, bantu-bantu, terima kasih sudah bergabung kembali. Wah, senang sekali lagi goes ya. Sehat, udah kembali sehat semuanya, pulih kembali, luar biasa. Senang bisa sambil goes sambil Facebook Live ya. Thank you Ibu Maya dan Pak Wing dan Darren, thank you so much sudah bergabung. Dan Ibu Ratna, apa kabar Ibu Ratna? Senang sekali bisa bergabung siang hari ini. Dan Leni Salim, apa kabar? Terima kasih sudah bergabung. Inge, I hope you're all healthy and fit. And Ibu Fifki Panto, Dr. Fifki, apa kabar? Thank you so much loh. Perkataan kamu, Bu Indri siap belajar sangat menguatkan saya, menyemangati saya. Thank you Fafa, sudah bergabung. Dan juga Ibu Dino Gerda Wahani, thank you so much untuk joining. Shirley Futa, terima kasih juga untuk sudah bergabung. Ibu Neni, and thank you untuk sudah bergabung juga hari ini. Sandra Wijaya, terima kasih Sandra dari Jakarta, salam kenal ya, kayaknya namanya baru saya lihat deh. Terima kasih untuk sudah bergabung. Kestia Immanuel, shalom. Kestia dari kota mana? Bos dari Jakarta atau dari mana? Salam kenal. And Lisma AJ dari Jakarta Pusat. Thank you untuk bergabung Lisma. Salam kenal. Belum pernah kenalan nih saya, kayaknya nama Lisma nih. Thank you so much. And Dharma Yuang atau Dharma Juang dari Purwokerto. Shalom, salam kenal. Saya baru tahu kalau Purwokerto itu dekat sama Purbalingga ya. Terima kasih sekali sudah bergabung. Endiana, terima kasih untuk bergabung Endiana. Shalom juga. Thank you Fafa. And Ibu Silvi Karawan. Apa kabar Ibu Silvi? Oh finally Ibu sampai ke Australia. Wow, akhirnya Ibu mendarat di Sydney. Setelah menunggu berapa lama Bu ya? Terima kasih. Itu Ibu menunjukkan iman yang luar biasa loh itu. Wow, thank you so much. And rajin hadir di Bible Study. Akhirnya kerinduan hatinya tercapai. Saya bangga sama Ibu Karawan. Dina Katarina dari Tomohon. Shalom, salam kenal Dina. Baru pertama kali hadir atau kayaknya udah berkali-kali hadir ya. Tapi namanya baru saya kenal nih.
Thank you untuk bergabung mau belajar Alkitab bersama-sama. Mary Harefa, salam kenal Mary Harefa. Terima kasih untuk bergabung. And Kestia Emmanuel, salam dari Manado. Wah, senang sekali ini nama-nama baru sudah bergabung. Thank you. Terima kasih untuk Uti yang sudah bergabung siang hari ini. Nancy Gorung dari Manado. Terima kasih untuk bergabung di Bible Study, Nancy. Kita siap dengan Alkitab dan catatan. Oh, Pak Walayu udah di rumah. Saya pikir keren banget tuh sambil ngejot sambil lihat Facebook Live. Terima kasih Pak Walayu standby untuk kita semua belajar bersama ya. Pengalaman itu nilainya mahal sekali. Pak Tikno, ingat-ingat ya. And Puji Lestari, sehat semuanya. Pak Rohman sehat juga. Niken Susanti dari Bekasi siap belajar. Thank you Niken. Thank you Ferry. Thank you Feni Kapahang dari Cempaka Putih Jakarta Pusat. Salam kenal Feni. Terima kasih sudah bergabung untuk pembelajaran Alkitab supaya jadi kehidupan kita. Karena kita ini akan mengalami revolusi dari kepemimpinan kita sendiri atau kepemimpinan orang yang mengendalikan kita ke kepemimpinan yang Yesus Kristus berikan pada kita dan Dia yang kendalikan kita. Nah, itu langkah orang benar diatur Tuhan tuh berarti Tuhan yang kendali hidup kita. Thank you Ibu Carup Anik, apa kabar? Bagaimana Switzerland? Bagaimana dengan Omicron di Switzerland? Kalau Jakarta lagi meningkat luar biasa. Kencong. Terima kasih sudah bergabung Agus. Apa kabar? Happy weekend juga. Salam sama Jing-Jing dan anak-anak ya. Tapi hari ini kita mau belajar ya. And Mario Sunarko. Apa kabar Mario? Bagaimana Ambon? Sudah lama tidak ketemu Mario. And Ibu Jane. Thank you Bu Jane. Itu sudah bergabung siang hari ini. And Lasmawati Halim. Shalom. Lasmawati dari mana ya namanya? Kayaknya inget-inget deh. Thank you untuk bergabung untuk belajar Alkitab siang hari ini. Ibu Feni, thank you sudah bersiap diri juga untuk belajar firman. Thank you Jolly untuk melayani. 3 tahun nunggunya Bu Sylvie untuk ke Sydney ya. Wow, luar biasa. Patut dicontoh itu. Tadi ada George Elsie Masangin. Salam kenal George Elsie Masangin dari Manado kah? Terima kasih untuk bergabung dan sudah mengunjungi Facebook kami. Sandra Wijaya dari Jakarta sudah sering dengar khotbah Ibu di gereja kami. Oh, tapi hari ini baru pertama kali ya di Facebook ya. Terima kasih. Stefani Juntak dari Medan, Horas, salam kenal. Terima kasih sudah bergabung. Wah, senang sekali saya saya senang sekali dikunjungi sama keluarga dari Tahuna. Wah, ini tempat paling hafal saya ini. Sama keluarga tempat saya menginap selalu. Di situ yang menguasai semua transportasi di Tahuna. Thank you Dewi Yuda Putri Tindas. Wow, senang sekali. Hadi Santoso, apa kabar? Terima kasih. Oma Koranya di rumah. Thank you. Dina Katarina, udah lama Bu Indri. Yes. Luciana Balubun. Keluarga Balubun aku udah kenal loh di Sorong. Ini siapa Luciana Balubun? Thank you ya untuk bergabung. Dari mana ya keluarga Balubun? Yang saya kenal dari Sorong. And terima kasih untuk Yen, Shalom. Nurjaya Ningsih dari Ruteng. Wow. Shalom. Terima kasih untuk Ruteng telah bergabung dari NTT. Senang sekali dikunjungi sama keluarga Ruteng. Biasanya saya kumpul di keluarga Raharjo tuh. Di Cafe Agape. Terima kasih. Septi Maria dari Biak, Papua. Happy weekend. Selamat pagi. Selamat siang kali ya di Biak ya. And Anita Umboh. Tadi ada di atas ada lagi yang baru saya belum kenal tuh namanya. Septi Maria. Oke. Thank you. Ibu Lisma tadi dari mana? Sudah. Oke. Kalau ikut Babel tadi udah berapa lama Ibu Lisma? Thank you Joel. Oh ya Ferry. Sorry loh belum sempat ngomong happy birthday to you Pak Ferry. Happy birthday dari semua kami di studio. Terima kasih untuk melayani kami. Anita Umboh. Shalom. Selamat bergabung kembali.
And Uti, thank you untuk bergabung. Oke, kita akan Dina Katarina. Thank you Bu, so lama ganti profil nih. Oke, thank you. Kita akan mulai masuk ya dalam pelajaran ini, dan saya berdoa untuk Palangkaraya dan jemaatnya dan kepemimpinan gereja Palangkaraya yang luar biasa ini bisa ikut belajar. Juga terima kasih untuk Cika Wangko, Shalom. Terima kasih untuk bergabung pertama kali ya Cika ya. Pak Gandhi Palar, apa kabar? Klaten sudah bergabung. Terima kasih Pak Gandhi. Dan kita akan mulai pelajaran ini. Saya mau berdoa untuk mengajak Anda semua bisa memproses hati Anda. Karena Tuhan peduli hati kita, bukan pikiran kita, bukan penampilan kita. Tapi hati kita, Allah melihat hati kita. Supaya di tengah-tengah kebingungan, kedukaan, kehilangan, kita bisa mengalami pendewasaan rohani, pemuritan langsung oleh Yesus, dan kita bisa menjadi seperti Kristus. Amin. So, wow, ada Grace Uli di Mos Mangunsong. Thank you so much Horas pada Mangunsong. Thank you so much untuk bergabung hari ini. Kita berdoa ya. Terima kasih Bapak untuk kesempatan kami bisa hadir untuk membagikan firman Tuhan. Kami berterima kasih untuk kasih setiamu. Kami berterima kasih untuk kebaikanmu. Kami berterima kasih untuk kehadiranmu. Kau sangat sayang anak-anakmu, apapun yang terjadi. Kasihmu tak berkesudahan. Nah, biar kami semua berbalik kepadamu, sehingga kau yang bisa memutarbalikkan dan merubah semua hati kami, dari hati yang ditolak oleh keluarganya, dari Daud, bisa menjadi hati yang berkenan kepada Allah. Bikin kami juga mengalami transformasi seperti itu Tuhan. Aku minta di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Kami berjanji memberikan hormat, pujian, kemuliaan hanya bagimu dalam nama Yesus. Amin. Oke, kami akan membagikan pada kalian semua dari apa yang kita selesaikan di hari Kamis kemarin. Kita belajar mengenai ada 3 fase yang kita perlu pelajari dari kitab Mazmur. Profesor teologi Walter Brueggemann mengajarkan bahwa Daud itu 100% hidupnya, 2/3 hidupnya dia sampai dia jadi raja penuh ratapan, kedukaan daripada sukacita. Dan ternyata proses itu yang dialami aniaya melalui anak-anaknya sendiri, itu karena hukuman dia yang berzinah dengan Batsheba. Kemudian dia sebelum menjadi raja di Hebron, walaupun sudah diurapi Allah melalui Nabi Samuel di depan ayah dan kakak-kakaknya yang adalah pegawainya si Saul. Kira-kira ada 17 tahunan dia dianiaya, mau dibunuh sama Saul secara fisik di depan belak-belakan. Kemudian setelah jadi raja, dianiaya oleh anak-anaknya sendiri, anaknya kudeta semua. Namun Allah, kalau betul-betul seseorang itu dipilih oleh Tuhan, jadi raja Israel, jadi pemimpin bangsanya Tuhan, karena Israel itu miliknya Tuhan. 12 suku Israel itu milik Tuhan. Oke. Nah, itu 100% proses yang dilalui oleh si Daud itu kayak apa? Nah, kita lihat di I think saya sudah masuk ke sini ya, di slide ini di hari Kamis yang lalu, di mana Walter Brueggemann mengajarkan bahwa isi Mazmur itu terdiri dari 3 bagian. Namanya orientasi, kedua disorientasi, yang ketiga reorientasi. Jadi kalau kita lihat Mazmur 57, Mazmur 55, oke, Anda akan bisa melihat ketiga bagian ini. Nah, dan ini ketiga bagian ini nggak selesai dalam satu doa. Tapi ini mungkin bisa 15 tahun, 13 tahun, seperti Yusuf. Saya kagum bahwa Yusuf melalui apa yang Daud lalui. Dan selalu aniaya atau pengkhianatan atau penderitaan, serangan itu baru efektif kalau kita baca dari bukunya John Bevere ya, The Bait of Satan, umpan iblis.
itu nggak mempan menyakitkan orang kalau bukan dari orang yang dekat sekali sama kita. Orang yang bermakna bagi kita, orang yang berarti bagi kita. Nah itu baru aniaya, pencobaan, godaan sesuai Yakobus 1 ayat 2, 3, 4 baru efektif. Dan di Yakobus katakan, juga Petrus katakan, bahwa berbagai orang yang jatuh dalam pelbagai pencobaan. Jadi pelbagai berarti lebih dari 1 kali. Berkali-kali. Nah, bisa juga dari satu masalah belum kelar, numpuk lagi berikutnya. Panjang sekali. Kalau Anda pakai buku EHS, itu bab 6, kalau bahasa Indonesianya, itu Anda melalui perjalanan yang membingungkan dan nggak kerasa hadirat Tuhan. Bahkan nggak bisa dengar suara apapun, nggak dapat impresi apapun. Kalau bisa bersaksi, aku dapat pesan Tuhan begini, wah enak sekali. Tapi kalau masa ini tidak dengar firman Tuhan, nggak kedengaran, nggak kerasa hadirat Tuhan. Dan ini dilalui oleh Daud, Esther, oleh Rasul Paulus, Nehemia, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, dan juga Yusuf. Paulus ngalami bertahun-tahun. Dan doktrin pun yang diajarkan, doktrinnya Yesus diputerbalikan total. Nah kalau Anda lihat tadi PowerPoint-nya, dari masa orientasi itu jatuh cinta mula-mula ke Tuhan. Oke, saya ulas di sini. Ini masa di mana Anda muji Tuhan saat Anda nikmati Allah, kayak cinta mula-mula lah. Anda nikmati seluruh ciptaannya, bagus, nggak ada yang cacat pun nggak kelihatan. Berkat-berkatnya Anda mengalami kelimpahan, bersuka cita dalam kebaikannya, baca Alkitab, dapat understanding, dapat pewahyuan. Anda melimpah sekali sukacitanya. Wah, ini nggak ada orang yang nggak diinjilin untuk mengikuti Tuhan. Semuanya diinjilin mengikuti Yesus. Percaya pada Yesus. Anda berani seperti singa muda tapi sukacita. Nggak maksa orang kayak orang Farisi. You know? Kemudian Profesor Teologi ini Walter Brueggemann berkata, ada masanya ya, di bawah kolong langit ini ada musim, ada waktu. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati. Ada waktu untuk belajar, ada waktu untuk kerja. Ada waktu untuk nanam, ada waktu untuk panen. Nah, di antara waktu ini, kalau Anda bisa lihat di slide yang nomor 38, saya tulis di situ bahwa dari satu musim ke musim berikutnya itu ada yang namanya masa penantian atau menanti-nantikan. Orang yang menanti-nantikan ini masa paling rentan, paling hati-hati, sensitif sekali. Okay? Karena mereka sedang mati dari cara hidup yang lama, cara berpikir yang lama, dan Tuhan sedang membawa mereka sambil Tuhan bikin jalan baru menuju cara berpikir yang baru. Nah, saya tulis juga di pelajaran di hari Kamis yang lalu, di mana di slide nomor 30 ya, ada namanya the in between time, waktu di antara pernyataan, antara di mana kondisi kita saat ini ke mimpi yang Tuhan berikan. Seperti dari kematian Yesus di kayu salib, di Jumat Agung, sampai ke hari Pentakosta, penyingkapan akan suatu hari yang baru. Nah, antara orientasi ke disorientasi itu lama, bisa bertahun-tahun. Nggak cepat. Jadi Anda jangan frustrasi. Nah, makanya saya katakan di Mazmur 37 ayat 7, untuk Anda yang melakukan solitude and silence, nanti minggu depan saya bagikan ya, apa yang detail, apa yang Henry Nouwen, guru saya mengajarkan Debade dan gurunya Peter Scazzero juga. Apa itu solitude? Apa itu silence? And ngerjain apa kalau kita di tempat solitary? Waduh, bagusnya luar biasa. Senang karena saya udah ngalami, terus benar, kok cocok dengan para hamba Tuhan yang sangat-sangat direspek, dihormati luar biasa. Oke. Jadi kita belajar di sini bahwa Mazmur 37 ayat 7a. Saya suka Mazmur 37, ini dari Tuhan, tapi saya nggak fokus ke ayat 7a-nya. Jadi dari antara marah-marah, udah nggak sabar, karena orang berbuat jahat, karena ada orang yang iri dan berbuat curang.
Daripada saya menghakimi mereka, tuh udah curang ya udah curang, mau diapain. Dan mereka penuh iri hati, insecure, marah-marah. Daripada ngurusin itu, lihat di ayat 5 ya, Mazmur 37 ayat 4, 5, 6, 7. Ini apa yang dikatakan oleh Walter Brueggemann ada di sini. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bergembiralah karena Tuhan. Jadi bukan karena dapat berkat, bukan karena dapat apapun, bukan karena jadi nggak bisa jadi bisa, tapi karena Tuhan, karena karakternya, karena pribadinya, karena siapa Dia. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Apa yang diinginkan hatimu, Tuhan bisa berikan. Kalau Anda bergembira karena Tuhan loh, pribadinya, karakternya, bukan karena apa yang Dia bisa buat bagi kita, bukan apa yang Dia bisa beri bagi kita. No, nggak ada urusan sama itu. Bahkan Dia hormati keinginan hatimu sendiri. Pasti keinginan Anda sejalan sama keinginan Tuhan ya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepada Tuhan, dan Ia akan bertindak. Sampai kita nyerah, nggak ada, Allah nggak bisa ngapa-ngapain. Sekarang saya bacanya, dulu saya baca seperti ini, karena ini ayat dari hamba Tuhan buat saya waktu saya masih baru Kristennya. Bahwa kalau kamu serahkan hidupmu kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, Tuhan akan bertindak. Dia akan munculkan kebenaranmu seperti terang, hakmu seperti siang. Saya bilang, how did it happen? Namun sekarang saya di tengah-tengah proses ini. So serahkan hidup saya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Anda nggak bisa percaya pada Tuhan sampai berserah. Kalau masih aktif bergumul, masih aktif melakukan apa yang kau mau, Tuhan nggak bisa lakukan itu. Dia nggak bisa ngapa-ngapain karena Anda sibuk. Oke? Nanti apa yang ada di hatimu yang sepadan dengan Tuhan itu digenapi loh. Tuhan bisa kirim orang, Tuhan bisa kirim burung gagak, apapun. Nggak ada limit yang bisa membatasi siapa Tuhan. Dia Allah Maha Kuasa, Maha Hadir, Maha Perasa, Maha Tahu. Ayat 6, dan Ia akan memunculkan kebenaranmu. Jadi kalau Tuhan diizinkan bertindak, kebenaran kita akan dimunculin. Jadi kita nggak usah berjuang untuk jadi benar. Seperti orang yang merasa selalu paling benar. Nggak usah, kita nggak usah bandingin diri kita sama orang lain. Saya lakukan solitude silence pagi hari ini. Henry Nouwen berkata, you have your own life, you have your own cup. Seperti Yesus menangis meratap di Taman Getsemani. Dan dia berkata, kalau bisa cawanmu lalu, tapi bukan kehendakku kehendakmu. Setiap kita punya cawan kita sendiri-sendiri. Kita unik. Jadi cawannya kita nggak bisa dibandingkan dengan cawannya Yesus. Cawannya kita nggak bisa dibandingkan dengan cawan orang lain. Nggak ada hubungan. Karena kita unik. Nah, jadi Tuhan akan mengizinkan Anda bekerja kalau Anda bisa percaya akan Tuhan menghormati keunikan Anda. So, serahkan hidupmu kepada Tuhan, percaya kepada Dia. This is dua komponen yang berat. Dan Ia akan bertindak sampai kita nyerah. Percaya, kuasa Roh Kudus akan bertindak. Berdiam diri di hadapan Tuhan. Dan nantikan Dia. Ayo diam. Nantikan Tuhan. Nah, udah suruh diam, menantikan lagi. Jadi ini kan fase yang lama loh, gak cepet loh. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya. Karena orang-orang yang melakukan tipu daya. Jangan marah. Apapun sikonnya. Orang berbuat apa? Jangan ladeni amarah. Berhentilah marah. Tinggalkan itu pada panas. Tinggalkan panas hatimu. Jangan marah. Itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Tapi orang-orang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Jadi Anda lihat di sini. Antara orang yang tidak sabar lagi. Yang waktunya udah pendek katanya. Jadi banyak yang nerabas boundary orang. Oke, kamu perhatikan deh. Orang fasik udah gak ada lagi kok. Tempatnya itu juga gak ada. Sebab orang yang jahat pasti lenyap kok. Gak mungkin gak. Tapi orang yang menanti-nanti Tuhan mewarisi negeri. Tapi orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah.
So, kembali ke ayat 7. Berdiam diri di hadapan Tuhan dan nantilah. Nah, ini masa the waiting di slide 28 ya. The waiting in the confusing in between. Ini adalah masa menanti yang panjang dan membingungkan. Bagi otak kita tuh bingung. Kok begini ya ikut Tuhan? Apakah Tuhan menghormati doaku? Apa Tuhan masa bodoh sama aku? Nah, kita lihat kembali di slide 40. Orientasi. Jadi ini masa di mana Daud bertutur di lubuk hatinya, bersuka cita akan Tuhan, hormat dan takut akan Tuhan. Jadi tidak ada sekalipun terpapar COVID juga masih begini nih kalau cinta mula-mula. Oke, Anda melimpah sukacitanya. Sekarang Anda akan masuk fase yang dinamakan disorientasi. Disorientasi ini Mazmur ya. Jadi orientasi Anda bernyanyi sambil memuji sukacita pada Tuhan. Tapi nyanyi karena bermazmur. Disorientasi ini puji-pujiannya disorientasi. Ini masa di mana Anda sebetulnya bisa luka hati. Anda luka sama Tuhan. Luka sama orang yang menggagahi Anda. Dan menyakiti Anda. Karena dia atasanmu. Nah ini masa dan Anda antara mau tunggu waktu Tuhan sama kapan Tuhan mau bertindak. Ini masa yang mengerikan, masa kebimbangan, kebingungan, masa luka hati, penderitaan, masa dislokasi. Oke, ditulis ini masa waktunya ditulisnya tuh waktu fondasi rumah Tuhan dan fondasi yang penuh pertanyaan sekarang dan apa yang akan terjadi. Ini akan menjadi bagian yang penting bagi pemuritan. Ada bagian yang membingungkan juga sih. Ciri-cirinya kayak apa sih yang akan membingungkan Anda? 1, timbul roh kepahitan. 2, timbul rasa keraguan. Yang 3, timbul rasa ketersendirian. Kemudian yang 5, keputusasaan. Wow. Ini heavy ya, berat sekali nih waktu masa ini. Ini masa di mana contoh ya pada waktu kita mendapat gedung ini, bangun gedung ini dari nol, kita hampir hilang tanahnya. So saya pimpin untuk meratap, untuk tersungkur di kaki Tuhan seperti Raja Yosafat di 2 Tawari 20. Karena kekuatan kita udah habis, sumber-sumber kita udah habis, tapi mata kita tidak habis-habisnya melihat Tuhan. Karena seluruh suplai apapun yang milik manusia bisa habis. Tapi suplai dari Tuhan gak pernah habis. Ini kita gak bisa lupa. Karena pada waktu kita terima darah Yesus, kita sudah dimeteraikan. Jadi janjinya Allah sudah masuk ke dalam tubuhnya manusia. Yang mana dia menjadi tampungan untuk salurannya. Nah, itu bisa sakit hati, putus asa, kacau bener deh ya. Dan ini masa di mana contoh ya, seperti pada waktu kita bangun gedung ini, udah waktu mau hilang tanahnya, hilang juga uangnya semua yang sudah dipakai buat cicilan. Nah, kita nggak tahu mesti ngapa-ngapain, mata kita tertuju pada Allah, kita memuji-muji apa yang Allah lakukan bagi kita. Dan ternyata dalam situasi itu kita nggak boleh merohanikan, tapi kita mesti jujur membeberkan luka atau interupsi, di mana kita bertanya, di mana sih Allah? Kenapa sih kok dia nggak jawab doa kami? Di mana dong kehendaknya? Kalau Anda masuk ke tempat seperti ini bukti bahwa doa kamu tuh kayak seperti Daniel lagi ditahan sama para malaikat. Ditahan sama kuasa Midian, roh-roh jahat di Midian. Itu Anda baca Daniel 8 dan 9. Jadi gak sembarangan doa itu bisa langsung cespleng. Bisa susah sekali. Coba datang aja ke kaki Tuhan, gak ngomong apa-apa. Dan nantikan Tuhan. Karena itu komponen dari orang yang sabar. Nah, kalau Anda bisa menanti Tuhan dengan baik, dengan bersikap seperti kalau Anda bersikap
tanpa eh, tanpa peduli orang-orang luar, tapi Anda ada di bawah tekanan. Kalau Anda mau bersikap dengan kebingungan, kekacauan, takut, keputusasaan, rasa lonely, ragu-ragu, pahit. Nah, di musim disorientasi ini adalah masa di mana Anda, Ibrani 5 ayat 7 dan 8, cari wajah Tuhan. Jerit kepada Tuhan, keluarin semua emosi marah, emosi kedukaan, emosi kehilangan, putus asa, emosi tawar hati, ragu-ragu, rasa kesepian, semuanya Anda ungkapkan ke Tuhan. Seperti model yang Yesus berikan. Gak ada jalan lain. Buat saya ini masa ini sekarang. Dan ini bukan, kalau Anda ngikutin Yesus, ini namanya berduka sesuai maunya Yesus. Ini patron pola yang Yesus modelin. Dan kalau kita ikut berduka seperti Yesus, Anda akan bertemu dan berjumpa dengan Tuhan. Setelah disorientasi kelar, ya mungkin 10 tahun, mungkin 7 tahun, saya nggak tahu. Anda akan masuk ke situasi yang mestinya, sahnya, kalau Anda ikut pembelajaran ini, Anda akan mengalami yang namanya musim reorientasi. Jadi nggak stop di kepahitan, stop dilukai, stop mengalami kehilangan, terus tanpa ada pengharapan. Ketimpa problem semuanya. Salah. 7 kali orang benar jatuh, dia selalu bangkit. Berapa kali saudara-saudara? 7 kali orang benar jatuh, akan pasti kebangkit kembali. Bangkit dengan strategi baru. Nah, lihat ya. Untuk Anda mau melakukan seperti ini, saya mau undang Anda, kalau setia dengan disorientasi, Anda masuk ke level reorientasi. Ya, reorientasi. Nah, di masa reorientasi ini, Anda, di masa disorientasi. Anda lihat di Alkitab ya, di Mazmur 30, Mazmur 10, Mazmur terutama yang paling suka 57, 53, 54, 56. Anda proses deh. Nanti Anda belajar menulis sendiri. Keluhan, kehilangan, emosi batin yang gak enak. Anda tulis sendiri. Nanti Anda melihat. Kalau perjanjian lama ini, banyak orang-orang yang disakiti itu, mereka menulis penderitaan mereka, keluh kesah mereka, tetapi belum dipaket jadi satu. Ya, lagi susah ya udah. Lagi sedih ya udah. Padahal itu prosesnya berkala. Nah, lihat ya. Ada puji-pujian disorientasi. Ini masa luka hati, penderitaan, dislokasi, ditulis ketika fondasi kita, rumah kita rontok. Dan kita bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi sih? Dan ini merupakan bagian di antaranya yang membingungkan. Kayaknya kita taat loh. Kenapa jadi gereja ngalami begini ya? Ini merupakan bagian di antara yang membingungkan ketika kita begitu sering merasakan keraguan, kepahitan, ketersendirian, dan keputusan. Ketiga ini adalah Mazmur masuk menuju reorientasi. Apa namanya? Reorientasi. Reorientasi artinya orientasi yang jatuh cinta mula-mula yang di awal itu akan diulang lebih kuat lagi. Nah, jadi nggak bisa orang itu berkata dia dekat sama Tuhan, dia dan semuanya aman-aman aja, tenang-tenang aja. Saya maksud kepada kalian, Tuhan nggak bekerja seperti itu ya. Nah, di reorientasi ini Anda akan mengalami Allah menerobos masuk ke dalam kepahitanmu, masuk ke dalam kependeritaanmu, masuk ke dalam dislokasimu, masuk ke dalam fondasi yang solid, batu karang kokoh. Jadi batu karang itu belum terbentuk waktu lahir baru, tapi sudah masuk komponennya. Cuman kalau Anda ikutin gerakan angin dan tidak pakai pendapat sendiri, Anda ikutin maunya Roh Kudus, jangan ikutin apa kata orang, Anda akan melewati musim pemuritan Tuhan dan tiba di ujung ke dalam destinasi Anda. Oke? Nah, jadi reorientasi itu apa? Allah nerobos di waktunya Tuhan. Yang kedua, Allah melakukan sesuatu yang baru. Yang ketiga,
ada waktu Allah menerobos di dalam keputusasaan kita. Jadi kalau Anda satu hari ini fokus, Anda akan mengalami yang namanya Allah menerobos, tidak hanya melawat. Kalau melawat kan lewat, menerobos masuk kepada kesendirianmu, masuk kepada keputusasaanmu, masuk kepada kesedihanmu. Nanti yang terobos Allah, setelah itu dia lakukan sesuatu yang baru. Dan ini modalnya cuma lutut Anda loh, dengkulnya Anda. Nggak butuh apa-apa yang lain. Ini adalah waktu Allah menerobos ke dalam keputusasaan. Berapa dari saudara kepingin Allah masuk intervensi sehingga sembuh. Dia ubah ratapku jadi tarian. Dia ubah sedihmu menjadi nyanyian. Bukankah luar biasa? Daud katakan itu di Mazmur 30. Daud alami itu. Leighton Ford berkata seperti ini. Ingatlah bahwa masa yang terpenting adalah masa di antara mimpi-mimpi. Bukan mimpi-mimpimu sendiri loh. Antara mimpi Tuhan yang satu ke mimpi Tuhan yang berikutnya. Nah, masa penantian mimpi-mimpi itu betul-betul membuat umat Tuhan stres. Jadi hati-hati loh kalau Anda disakiti, dikecewakan, Anda dianggap sepele, Anda nggak dihormati. Hati-hati dengan kecenderungan kita untuk memberontak, untuk melarikan diri dari Allah, untuk menyerah, dan jatuh dalam keputusasaan. Ini menyerahnya ini sama dengan seperti apa yang saya bagikan di hari Kamis ya, tentang bagaimana teladan Yesus berduka. Nah, itu saya ambil dari bagian itu. Oke. Dan jangan kaget kalau Tuhan tiba-tiba muncul di dalam kemitraan. Kemitraan dengan Tuhan, kemitraan dengan masalah. Di situ Anda mesti ingat kembali adanya Immanuel Principle. Apa itu Immanuel Principle? Matius 1 ayat 23, Yesaya 7 ayat 14, di mana Allah berkata, namaku Immanuel. Aku tidak akan tinggalkan kamu, aku tidak akan biarkan kamu. Akulah Allah yang beserta kamu. Jadi dalam Immanuel Principle ini proses kehilangan, kesedihan, penderitaan, marah, kesal, itu Anda butuh Tuhan intervensi nerobos Anda. Jadi disorientasi itu yang paling penting. 100%. Karena kalau tidak menjalani proses disorientasi itu, bagaimana Allah bisa terobos Anda? Kalau diganti dengan banyak kerjaan-kerjaan. Oke. Jangan kamu menjadi, di Ibrani 13 ayat 5, Immanuel Principle itu bunyinya kayak begini. Jangan kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jangan kamu jadi hamba uang, hamba Tuhan aja. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu dari Ibrani 13 ayat 5. Itu jaminan. Dan Ulangan 33 juga ngomongnya sama. Itu jaminan Tuhan aku. Biar kamu ada di sumur yang kering, gak ada air kayak Yusuf. Biar kamu dibuang, diubur dengan 3.000 tentara Kopassus Israel. Mau dibunuh dan sudah dilempar tombaknya Saul berkali-kali di meja makan. Waktu makan bersama, tetap Allah menerobos. Langsung terabas banderinya si Daud dan dia bikin benteng kubu. Makanya Daud bisa nyanyi begini nih. Ini kalau orang gak mengalami kemenangan mana mungkin nyanyi begini. Mazmur 18 dari sini keluar lagu We've Got the Victory dari gereja kami. Dimana waktu itu di Istana Kana, di saat kami sedang menangis, marah, bingung karena tanah untuk membangun gedung ibadah kami mau disita kembali karena uangnya kami kurang waktu itu, nggak cukup untuk bayar melunasi. Saya hanya bisa tersungkur, selonjor di kaki Tuhan dan hanya mataku melihat Tuhan. Saya nggak mikir, saya nggak membuat perencanaan gini. Pokoknya saya diem lah. Dan kalau Tuhan diem, saya diem. Karena memang ada masa kebingungan, ada masa menanti-nanti. Di sini
keluar, saya setuju sekali, keluar dari disorientasi. Keluarlah Daud berkata seperti ini. Dia nyanyi ya. Dan dia berkata, aku mengasihi engkau, ya Tuhan, kekuatanku. Ini gak mungkin ngomong gini kalau gak keluar dari disorientasi. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Selamat, ini tahun Shemitah, tahun kelepasan sesuai dengan kalender Israel, kalender Ibrani, oke? Semua tahun ini tahun 5782 ya. Angka manapun dalam jumlah tahunan itu kalau dapat dibagi 7, itu tahun di mana Allah akan terabas. Allah akan kunjungi Anda. Semua ikatan-ikatan gak sehat, semua ikatan jiwa yang abnormal akan dilepaskan. Semua tuntutan-tuntutan dihukum, tuntutan ditagih, utang piutang akan lepas semuanya. Anda merdeka di tahun Shemitah ini. Siap-siap menerimanya. Ini tahunnya. Anda mungkin lagi disorientasi, banyak keluarga yang terpapar dengan Omikron, Anda hilang kerjaan, dipotong gajinya, bisnis slow, gak ada income sama sekali. What a disorienting season. Dengerin baik-baik saudara-saudara, ini waktu Tuhan sedang dekat sama kita. Waktu lagi bingung, lagi marah, paling dekat sekali. So, saya mau declare supaya Anda bisa bernyanyi lagu We've Got the Victory, We've Got the Victory, ya kayak di sini kita bernyanyi, My God, You are my rock, You are my fortress, You are my shield, You are the horn of my salvation. Saya dikirim dari Amerika, dari hamba Tuhan, dia rekam, ini buat albumnya dia, saya mau kamu dengerin dulu. Wow, saya bilang, bagus sekali beatnya untuk dia nyanyi ini, lebih ke Latino nadanya. Dan ini tidak bisa dinyanyikan kecuali si Daud sudah lepas. Ini saya baca ini ya. Mazmur 18 ayat 1. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan. Yakni Daud yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan. Pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Lepas dari semua cengkeraman musuh bangsa Filistin dan semua musuh-musuh keluarganya sendiri. Ini paling ngeri kan, keluarganya Daud, kakaknya Daud benci Daud sendiri. Papanya aja gak menyambut dia, Mazmur 27 katakan. Lepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Anda tahu Saul yang sudah tahu waktu rakyat perempuan-perempuan bernyanyi-nyanyi di 1 Samuel 18. Saul cuma bisa mengalahkan ribuan, tapi Daud mengalahkan puluhan ribu. Wah, tiba-tiba roh yang jahat, bahasa Inggrisnya harmful spirit. Roh yang membahayakan keluar dari Saul, dan sejak itu Daud udah menjadi buron bagi Saul. Bagaimana keluarga sendiri, satu suku, satu keluarganya Yakub, ke-12 anaknya Yakub, masa saling bunuh-bunuhan. Tapi terjadi, so Anda mesti percaya Alkitab. Terjadi semua ini. Oke, pegang di Ibrani 13 ayat 5. Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan kau, sekali-kali tidak akan meninggalkan kau. This is the time. Allah pada saat inilah, pada saat kita di tengah-tengah in between, akan menemukan kita dan menemui kita. Wow. Ini perkataan dari Leighton Ford, kepala direktur dari kepala sekolah Alkitabnya Billy Graham. Amazing. Jadi pada waktu kita di tengah in between, the most confusing season, antara Yesus mati, dikubur hilang badannya, menampakkan diri 40 hari, sampai pencurahan Roh Kudus, wow, itu yang mentransformasi 12 muridnya. Tidak termasuk Yudas ya, Yudas sudah mati tuh. And Daud menyanyikan bahwa Tuhan melepaskan dia, nyelamatin dia daripada musuhnya. Tali-tali maut telah melilit aku, banjir jahanam menimpa aku, tali dunia orang mati telah membelit aku, perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Anda semua yang mengalami kesesakan hari ini, teriak sama Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong, bukan ke orang, bukan ke pendeta, ke Tuhan Allahmu. Anda kan percaya buku ini kan? Teriak kepada Allah. Ini firman Allah, bukan firmannya pendeta.
Teriak kepada Allah minta tolong. Dia dengar suaramu, suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinga Tuhan. Dan goyang dan goncanglah bumi. Dasar bumi bergoncang, gunung gemetar, goncang oleh karena menyala-nyala murkanya Allah. Asap membumbung dari hidungnya, api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar daripadanya. Allah tekuk langit, lalu dia turun, kekelaman ada di bawah kakinya, dia kendarai kerub, itu malaikat yang ada di surga, lalu terbang melayang di atas sayap angin. Dia membuat kegelapan di sekelilingnya menjadi persembunyiannya, menjadi pondoknya. Air hujan yang gelap, awan yang tebal. Karena sinar di hadapannya hilang awan-awannya. Bersama hujan es dan bara api. Maka Tuhan mengguntur di langit. Yang maha tinggi memperdengarkan suaranya. Dilepaskannya panah-panahnya. Sehingga diserakkannya mereka. Kilat bertubi-tubi. Sehingga dikacaukannya mereka semua. Ini ayat yang luar biasa. Ia melepaskan aku, ayat 18. Dari musuhku yang gagah. Dari orang-orang yang membenci aku. Karena mereka terlalu kuat bagiku. Mereka menghadang aku pada hari sialku. Tapi Tuhan. Kalau di bahasa Inggrisnya ini ngomongnya di ayat 20 ya. Ayat 19 ya. But God menjadi sandaran bagiku. Pada waktu Anda kehilangan pegangan. Pada waktu Anda gak tahu mesti ngapain lagi. Apa yang Anda akan katakan? Apa yang Anda akan jeritkan? But God? Atau tetapi si Saul, Anda mau nyalain orang, nyalain dirimu sendiri, menuduh, mendakwa diri, menghukum dirimu. Anda mau bikin rasionalisasi, Anda mau nyangkal diri, oh enggak, aku enggak ngalamin gitu. Karena takut sama orang, Anda mau kubur perasaanmu, atau Anda mau seperti Daud. Saya pilih seperti Daud. 6 tahun ini mengalami banyak badai kecaman, saya pilih seperti Daud. Karena saya anak Tuhan, saya biji mata Tuhan. Saya ditebus oleh darah Yesus. Tetapi Tuhan menjadi sandaran bagiku. Siapa sandaranmu pada waktu engkau goyah? Siapa sandaranmu pada waktu engkau bimbang? Pada Anda putus asa, rasa sendirian, rasa bingung. Who is your leaning wall? Siapa tembok sandaranmu? Dan dia membawa aku keluar ke tempat lapang. Dia menyelamatkan aku karena ia berkenan kepadaku. Ini saya sudah bagikan sih waktu itu sebelum saya ngalami tantangan-tantangan dan saya diamkan. Tapi kali ini saya bersuara, enough is enough. Kalau Anda bisa buka ke Mazmur 60, doa memohon kemenangan dari Tuhan. Di sini Daud berkata, ketika ia memerangi orang Aram Mesopotamia dan orang Aram Soba, ketika Yoab, tangan kanannya pada waktu pulang telah memukul kalah 12.000 orang Edom di lembah Asin. Banyak musuhnya Daud, banyak musuhnya Israel. Ini bukan mengenai Daud loh, ini mengenai Israel loh. Apakah bangsanya Tuhan masih hidup akan atau punah? Ya Allah, Engkau telah membuang kami, menembus pertahanan kami. Don't you want that? Di sini Allah akan menemukan kita dan menemui kita. Yes, Mazmur 60 ayat 3, ya Allah, Engkau telah membuang kami, menembus pertahanan kami. Engkau telah murka, pulihkan kami. Engkau telah menggoncangkan bumi dan membelahnya. Perbaikilah retak-retaknya, sebab bumi telah goyang. Engkau telah membuat umatmu mengalami penderitaan berat. Jadi penderitaan itu bukannya dari setan. Engkau yang membuat umatmu mengalami penderitaan berat. It is the will of God. Engkau telah memberi kami minum anggur yang memusingkan. Confusion. Kepada mereka yang takut kepadamu. Kepada mereka yang takut kepadamu dikasih apa? Panji-panji. Panji-panji lambang apa? Peperangan. Anda diajak perang sama Tuhan. Tapi Anda gak berperang sendiri. Karena panjinya Tuhan. Gak mungkin Anda jalan sendiri. Tanda untuk berlindung terhadap panah dari musuhmu. Selah. Ingat pelajaran saya mengenai Selah? Tarik napas, pikirkan kembali, renungkan kembali apa yang Tuhan telah kerjakan sebelum. Peter Scarsero berkata di gerejanya dia, waktu mereka hampir hilang juga gedung ibadah mereka. Karena ada developer yang masuk dan menawarkan gedung ibadah mereka harganya menjulang tinggi yang gak mungkin dia mampu. Kalaupun punya uang dia bilang gak mampu dah harga segitu. Namun karena mereka meratap,
Mereka menangis, putus asa, bingung, marah-marah, tapi semuanya arahnya ke Tuhan. Mereka nggak gosip, mereka nggak maki-maki, mereka nggak marah sama Tuhan. Yang marah sama Tuhan ada juga diizinkan seperti Ayub. Tanpa mereka mikir dan merencanakan apa-apa, nggak nyari pertolongan ke bank atau apapun. Pertolongan Tuhan datang. Nilai yang diminta pemilik gedung beda sama nilai tawaran dari developer itu. Tapi sesuai dengan apa yang pemilik gedung itu katakan. Dipenuhi secara mujizat. Kenapa? Karena Allah menemui kita. Dan Allah menemukan kita. Isn't it amazing? Di sini dikatakan kepada mereka yang takut kepadamu, telah kau berikan panji-panji, tanda untuk berlindung terhadap panah. Tuhan hadir menemukan mereka di mana mereka berada dan menemui mereka secara pribadi. Supaya terluput orang-orang yang kamu cintai. Apakah Anda tahu Anda dicintai Tuhan? Kalau Anda merasa tahu dan ngalami, Anda akan terluput. Berikan keselamatan dengan tangan kananmu dan jawablah kami. Lihat ada gap, itu Selah, tarik napas, renungkan kembali. Pernah gak Allah nyelamatin Anda sebelumnya? Ingat bagaimana sesudah itu. Allah telah berfirman di tempat kudusnya, aku hendak beria-ria, aku hendak membagi-bagikan Syichem, dan lembah Sukot hendak kuukur. Punyaku Gilead, punyaku Manasye, Efraim ialah pelindung kepalaku, Yehuda ialah tongkat kerajaanku. Moab ialah tempat pembasuhanku. Bahkan bangsa yang fasik dipakai Tuhan untuk memurnikan umatnya. Itunya makanya ayat 5 dikatakan, umatku mengalami penderitaan yang berat. Tuhan memberi kami minum anggur dan yang memusingkan. Kepada mereka yang takut akan Tuhan di tengah-tengah kejadian ini, Tuhan berikan panji-panji. Tanda perlindungan Tuhan datang pada mereka. Jadi bangsa yang fasik pun diizinkan kepada bangsa yang cinta Tuhan. Buat apa? Untuk dibasuh, untuk dimurnikan. Kepada Edom, aku melemparkan kasutku. Karena Filistia, aku bersorak-sorai. Anda pikirkan gak ini? Ini ada gap lagi nih, berarti Anda mesti merenungkan nih. Siapakah yang akan membawa aku ke kota yang berkubu? Siapakah yang menuntun aku ke Edom? Bukankah Kau ya Allah yang telah membuang kami yang tidak maju ya Allah bersama-sama bala tentara kami? Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan. Karena lawannya itu Tuhan yang ngatur. Sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Sebab ia sendiri akan menginjak para lawan kita. Kalau Anda bertindak, Tuhan berdiam. Kalau Anda berserah, Tuhan yang menginjak-injak lawan kita. So let the battle belongs to the Lord. Bukan menjadi milik kita. So di Mazmur 66, nah ini masa disorientasi semua ini. Oke, oh ini bagus sekali. Orientasi, disorientasi, reorientasi. Lihat di Mazmur 66. Untuk pemimpin biduan nyanyian Mazmur. Pada waktu nyanyian syukur diberikan karena orang-orang Israel tertolong. Ini waktu orientasi jatuh cinta sama Tuhan kan ya. Mazmur, ayo kita bersorak-sorai bagi Allah hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Kita mesti di tengah-tengah kebingungan, in between, kesendirian, lonely, keputusasaan. Anda buka lagi renungan-renungan bagaimana Tuhan menolong kamu. Ingat-ingat lagi bagaimana Allah dulu menolong kamu. Oke? Katakan kepada Allah betapa dahsyatnya pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah. Bermasmur pada namamu. Bermasmurkan namamu. Selah. Yuk pergi yuk lihat pekerjaan Allah. Ya dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Dia ngubah laut loh jadi tanah kering. Orang-orang berjalan kaki menyeberang sungai. Oleh sebab itu kita bersuka cita karena dia menyeberang Laut Merah, menyeberang sungai Yordan. Zaman Yosua. Yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya. Yang matanya mengawasi bangsa-bangsa. Pemberontak-pemberontak gak bisa meninggikan diri lagi. Selah. Ini bagi Anda yang dianiaya. Yang Anda yang ditekan, ditindas, diintimidasi. Ini nyanyianmu. Pujilah Allah kami hai bangsa-bangsa. Perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup.
Dia nggak membiarkan kakimu goyah. Sebab Engkau Tuhan, dengarkan baik-baik ini ayat 10. Telah menguji kami ya Allah. Telah memurnikan kami seperti orang murnikan perak. Lama loh dan panasnya gak keruan apinya. Apakah Anda sedang mengalami ini? Engkau telah membawa kami ke dalam jaring. Mengenakan beban pada pinggang kami. Saya lalu ini, sedang di tengah-tengah ini. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air. Tapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga kami bebas. Nah teman-teman, saya mau sampaikan kepada Anda semua bahwa apa yang dialami Daud itu berdasarkan pengalaman dia, tidak nyalain orang lain, responnya dia terhadap serangan-serangan. Ini kan anaknya sendiri yang nyerang. Raja Israel sendiri yang nyerang. Absalom. Gila, Anda mesti belajar roh Absalom itu. Oke? Dimana melalui khianat dan siasat tipu muslihat, Absalom yang kepahitan. Hanya dua ya. Ada dua kejadian, dua kata di mana Allah di Alkitab pakai kata akar. Akar segala kejahatan, akar cinta uang, itu akar segala kejahatan, dan akar kepahitan, Esau. Keduanya ini membuat ujungnya orang hancur. Nah, sebelum Anda kepahitan, Anda proses seperti Mazmur 66. Akui, terimalah proses pengalaman buruk yang sedang kau menyedihkan, bikin kau marah. Ini dari Tuhan. Bukan upaya orang mau jahat. Karena peperangan kita bukan lawan darah daging. Tapi melalui seperti Petrus. Pikirannya dipengaruhi setan. Makanya di Matius 16 ayat 23. Petrus kan selalu melarang Yesus mati. Gak boleh mati sama sekali. Gak boleh melewati salib. Petrus walaupun kayaknya peri kemanusiaan sama Yesus. Tapi dia punya motivasi pribadi loh. Anger and greed atau akarnya tuh. Dia gak pentingin seluruh umat manusia di dunia selamat dengan kematian Yesus. Dia hanya pentingin dirinya dia. Malu udah ninggalin semua pekerjaan nelayan. Terus balik gurunya mati yang dia ikutin. Dan dia gak dapet apa-apa. Makanya dia larang Yesus mati. So, saya mau Anda semuanya mendengarkan jeritan hati Daud di Mazmur 60, Mazmur 66. Oke. Di sini Daud kemudian dalam kemenangan itu setelah melalui fase 17 tahun tersiksa secara fisik, terancam reputasinya, diperlakukan seenaknya aja sama Saul. Bayangin aja, ditawarin dua putrinya, satu diambil balik, satu disuruh kawin. Tanpa nanya Daud cocok apa enggak, disetujui apa enggak, dipaksa semua sama Saul. Waduh, controllingnya luar biasa, tangan besi itu Saul tuh. Gara-gara dia mau Daud mati. Supaya kerajaan tetap di tangan Saul. Gimana bisa orang Tuhan udah menolak Saul kok. Dan dikatakan di ayat 16 sampai ayat 20. Wow. Seandainya Tuhan ada niat jahat di hatiku. Tentu Tuhan gak mau dengar doaku. Sesungguhnya Allah telah mendengar. Dia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku. Dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Saya berdoa Anda bisa mengakhiri peperangan tekanan dalam hidup Anda dengan berkata seperti Daud. May my prayer be acceptable to you. May you hear my prayer. Dan kita akan lihat kelepasan di tahun Semita ini bagi Anda semua. Kita berdoa dan ucap syukur sama Tuhan ya. Saya berdoa Anda semua bisa menjadi teman-teman untuk teman-temannya Raja Daud, teman-temannya Esther, teman-temannya Nehemia, dan teman saya. Melalui badai kekelaman ini. Kita doa. Terima kasih ya Bapa untuk menemukan kita dan menemui kita. Di tengah musim yang gelap. Situasi yang gelap, ekonomi yang gelap. Di tengah kesehatan yang mengancam. Teman-teman yang kami lihat mengakhiri perjalanan hidup mereka di bumi melalui COVID. Keluarga yang sedih, teman-teman sepelayanan yang sedih. Orang-orang yang menjadi mentor. Tuhan, biar melalui proses ini, proses kedukaan disorientasi, semua kami memandang Allah matanya. Bukan ke situasi yang bikin kita merana, tapi melihat Allah yang akan merubah situasi yang buruk mencekam menjadi situasi yang memberi pengharapan dan masa depan yang lebih indah yang kami belum pernah lihat sebelumnya.
Terima kasih ya Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus, berkati semua peserta Bible Study ini dalam perjalanan mereka melalui proses orientasi, disorientasi, dan reorientasi. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Thank you semua Ibu Ratnalu. Thank you semua teman-teman yang sudah bergabung, sudah belajar. Saya percaya Indi dari Meksiko, thank you semua untuk bergabung. Dan sampai di hari Kamis jam 5 sore. Thank you untuk Bethesda. Udah bergabung lagi, thank you ya. Terima kasih untuk Ibu Ratna. Firna dari Bogor, terima kasih sekali sudah bergabung. Dan Sarah, cepat sehat, cepat sembuh. Thank you Ira. Terima kasih. Oh, dari saya dan Benaya. Oh, oke. Ibu Acin, Anggo. Kita berjumpa lagi teman-teman. Saya berdoa selama berapa hari ini Anda bertemu Tuhan dan diketemukan Tuhan dan ditemui Tuhan. God bless you.